Bagus. Begitu sampai tujuan, biasanya kalau salah kita dongkol. GPS yang biasa kagak ada tanggung jawabnya. Kalau GPS syariah enak om. Begitu sampai salah, begitu kita mau marah, set dia ngomong. Maklum bro, hilaf namanya juga bikinan manusia. Oke, enak. Hati adem. Tapi ada yang paling gak enak om. Kemarin gue pakai GPS syariah ke daerah kota. Begitu mau sampai dia nyaut, haram. Jadi gue muter balik. Nama kamu siapa? Fani. Cie masuk TV. Kamu siapa namanya? Lisa. Lisa, Fani. Kamu temennya Fani? Deket gak? Ya gitu nanya. Deket gak? Lu teman apa bukan sih? Deket nih berdua deket? Kebetulan saya lagi nyari jodoh. Kayaknya kalau cuma sama Fani kan kasihan Fani di rumah sendirian. Jadi dia butuh teman. Gimana kalau sama kamu juga? Hah? Gimana? Fan? Gimana? Lu gimana sih dua-duanya? Kamu sudah punya pacar? Maunya gimana? Ya nyaut belakang. Kita kagak nanya situ. Aduh. Udah punya pacar belum? Maunya? Maunya ya? Udah tapi aku. Mudah. Apa kabar semuanya? Komik Vaganza. Asik. Aduh. Tadi tim kreatif nyuruh gue ngerayu dia berdua. Duduk situ dulu katanya pas mulai. Ini sih sama aja ngasih gue kesempatan buat ikhtiar, buat ta'aruf. Bukan apa-apa, gue tuh udah waktunya nikah. Udah bukan nyokap yang nanyain. Ini SMS mamah minta pulsa aja udah berubah, mamah minta mantu. Ini keluar aja. Sedih dong gitu ya. Aduh, sebentar ya. Sebelum gue berstand up di sini gue bukan lagi mau nyontek. Bukan ya. Gue orang Islam. Di Islam diajarkan. Bacalah. Makanya gue baca dulu bentar. Oke, sip. Cara ngeles yang paling bagus kalau lupa materi. Oke, perjalanan pertama waktu gue mau ke sini, perjalanan gue tuh ketemu banyak hal. Yang pertama gue ketemu pengemis. Kalau gue ngeliat pengemis di Indonesia, buat gue pengemis di Indonesia tuh nggak kreatif. Perhatiin, dia kan kalau minta cuma satu ya, om lapar om belum makan, ya kan gitu kan ya. Kita jadi orang Indonesia sekarang, kelaparan itu hampir rata semuanya ngerasain. Jadi kalau misalnya ada pengemis ngomong, om kita belum makan, jawaban kita cuma satu, sama. Ya kan? Mustinya kalau pengen kita iba, diganti liriknya. Jangan belum makan, om maaf om kita udah makan belum minum, seret om seret. Kan kita gak tega, yaudahlah daripada lu mati keselak gue kasih, gitu kan enak. Buset. Terus gue juga bingung ya, kadang nih ya di jalanan tuh suka ketemu beberapa pengamen. Tapi pengamen ini kalau gue perhatiin makin lama makin suka suuzon. Coba lu perhatiin. Ini kan gue ada yang nyamperin kaca mobil gue terus amen deh. Terus gue terus dicabut. Dasar alay, pelit gitu. Lah ini kan suuzon. Padahal kan dalam hati gue ngomong, aduh gue gak punya 2.000 nih, goceng mau gak goceng? Dia gak mau pergi. Gue yang disalahin. Udah gitu ngaconya gue dibilang alay. Nih gue kasih tau ya. Enaknya jadi orang Arab itu satu. Gak mungkin ada orang Arab jadi alay. Karena gak lucu ada orang Arab jadi alay ngomong cius mi apa. Pasti pakai kol-kolah. Cius mi apa. Gak enak. Gak mungkin. Zat. Iya. Biasa aja. Untung orang tua. Takut kurang ajar kadang. Terus balik lagi ya, kalau memang kita mau berbagi, kita tuh harus berbagi di tempat yang tepat. Jangan sampai salah, karena kita tahu di Indonesia tuh banyak pengemis-pengemis yang ternyata faktanya lebih kaya dari kita. Lu pernah dengar kan? Ada pengemis yang rumahnya 2, mobilnya 3. Buset, gue juga kadang pengen ikutan ngemis. Iya, tapi gini, kalau emang kita mau berbagi, berbagilah di tempat yang tepat. Misalnya ke panti-panti asuhan atau ke tempat-tempat rumah kaum duafa atau yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berbagi di jalan tapi ke tempat yang tepat, bukan tempatnya, caranya kita bikin dengan tepat. Misalnya ada pengamen, jangan dikasih uang. Kasih formulir pendaftaran les gitar. Biar maju hidupnya ya kan? Gitu. Nih, ini dari mana nih tadi? Dari Bodoh amat. Gak kedengeran sama gua lu ngomong apa. Satu orang. Dari mana?
Man mau tepuk tangan dong. Ini dari Universitas Bakri, tepuk tangan. Ini dari mana? Kamu aja deh yang jawab. Sini. Oh. Dari mana? Dari mana? Ya dari situ, ibu-ibu bidan pokoknya ya. Iya tepuk tangan buat para bidan ini. Dan di belakang banyak yang sudah tidak asing lagi, teman-teman dari para Gojekers, tepuk tangan buat mereka semua. Kalau ngomongin Gojek nih bang, itu gue inget jadi anak motor yang suka trek-trekan. Gue kadang suka suka bingung bang, nggak ngerti sama orang yang suka trek-trekan sama gaya duduknya. Perhatiin, orang kalau trek-trekan pertama dia nunduk, masih masuk di akal biar nggak kena angin, ya kan? Yang gue pertanyain itu kenapa pantatnya miring ke kiri? Iya kan, kalau kagak ada motor jatuhnya jelek bang. Kagak enak dilihatnya. Iya gak sih? Nih kalau ngomong Gojek ya, Gojek itu sekarang udah canggih ya. Kalau misalnya mau jemput penumpangnya bisa pakai GPS gitu-gitu kan ya? Ya kan? Itu gua kalau pakai GPS itu GPS-nya beda. GPS gue GPS syariah. Asik. Jadi dari rumah pas gue mau ke Jakarta, kan gue orang Bogor. Ke Jakarta gue gak tahu jalan, gue pakai GPS. Begitu pakai GPS syariah, hati gue adem. Beda sama GPS biasa. Karena GPS biasa di Indonesia kan belum semuanya rata 4G. Ya kan? Jadi kadang kita suka lost destination. Pernah gak nyasar gara-gara GPS? Pernah kan? Dan itu kesel banget gitu loh. Kita misalnya 300 meter belok ke kiri, 300 meter belok ke kanan. Begitu kita belok ke kanan ternyata salah. Begitu sampai tujuan, Anda sudah sampai tujuan. Begitu kita sampai ternyata salah. Pulang kesel, hati dongkol. Tapi kalau pakai GPS syariah, kagak. Berangkat, just belokan depan. 500 meter ke depan, insya Allah belok kiri. Jadi enak. Jadi kalau salah namanya juga insya Allah, ya kan? Enak. Bagus. Begitu sampai tujuan, biasanya kalau salah kita dongkol. GPS yang biasa kagak ada tanggung jawabnya. Kalau GPS syariah enak om, begitu sampai salah, begitu kita mau marah, set dia ngomong. Maklum bro, hilaf namanya juga bikinan manusia. Oke, enak. Hati adem. Tapi ada yang paling gak enak om. Kemarin gue pakai GPS syariah ke daerah kota. Begitu mau sampai dia nyaut, haram. Jadi gue muter balik. Terima kasih Ko Fikri. Abis ini gue punya temen dari Bogor juga. Orangnya jauh dari ganteng. Kapan lagi ngeledekin temen? Orangnya lucu banget. Kalau ngomong juga suka nyolot. Dan kita sambut. Ini dia, Ridwan Reben. Ridwan ya. Sebelum lu stand up pesan gue cuma satu. Mereka berdua jatah gue. Lu yang om Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini udah pada kenal sama gua? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, kalau belum kenal kenalin nama gue Ridwan. Ini teman-teman dari ojek online luar biasa rame banget nih ya. Nonton lawak jangan rusuh ya. Gak ada yang pakai helm kan sini ya. Wah itu kepalanya motif helm itu. Keren. Kalau ditilang kenapa nggak pakai helm? Kepala saya SNI pak. Oh, iya. Keren. Ini pertama kalinya gue tampil di Komika Vaganza. Boleh tepuk tangan buat Komika Vaganza dulu. Keren acaranya ya. Gue buat tampil di sini kemarin bela-belain cukur rambut. Niatnya supaya jadi keren, akhirnya malah jadi kesel. Karena semenjak cukur rambut banyak yang bilang muka gue kelihatan serem. Emang muka gue serem? Sereman saya bang. Sialan lu.
Tapi nggak apa-apa ya kalau dikatain dong sih nggak masalah gitu. Yang lebih bikin gue sakit hati kemarin pas gue baru beres cukur rambut, kan gue jalan ke rumah. Di jalan ketemu bapak-bapak, lagi gendong anak gitu. Gue liatin anaknya nangis.